Baik, yang pertama yaitu ada konsep penyesuaian diri. Begitu banyak tokoh di dunia yang menjelaskan tentang definisi penyesuaian diri atau adjustment. Di antaranya yaitu yang pertama menurut Snyder's. Penyesuaian diri merupakan suatu proses dinamis yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai antara diri individu dengan lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu menurut Harlock, penyesuaian diri merupakan subjek yang mampu menyesuaikan diri kepada umum atau kelompoknya dan orang tersebut memperhatikan sikap dan perilaku yang menyenangkan, berarti orang tersebut diterima oleh kelompok dan lingkungannya. Selanjutnya yaitu ada menurut Gunarsa, penyesuaian diri merupakan faktor yang penting dalam kehidupan manusia, sehingga penyesuaian diri dalam hidup harus dilakukan supaya terjadi keseimbangan dan tidak ada tekanan yang dapat mengganggu suatu dimensi kehidupan. Dan yang terakhir yaitu menurut Ali dan Astori, penyesuaian diri dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang mencakup respon-respon mental dan perilaku yang diperjuangkan individu agar dapat berhasil menghadapi kebutuhan-kebutuhan internal, ketegangan, frustasi, konflik, serta untuk menghasilkan kualitas keselarasan antara tuntutan dari dalam diri individu dengan tuntutan dunia luar atau lingkungan tempat individu berada. Nah, dari berbagai definisi yang telah disebutkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri adalah suatu proses perubahan dalam diri peserta didik, di mana individu harus dapat mempelajari tindakan atau sikap baru untuk berubah sesuai dengan jurusan studi yang telah ditentukan dan menghadapi segala keadaan yang bertolak belakang dengan peserta didik tersebut sehingga tercapai tujuan sekolah, hubungan dengan orang lain, dan lingkungan sekitar. Penyesuaian diri adalah suatu proses yang mencakup respon mental dan tingkah laku, di mana individu berusaha untuk dapat berhasil mengatasi kebutuhan-kebutuhan di dalam dirinya. Ketegangan, konflik-konflik, dan frustasi yang dialaminya sehingga terwujud tingkat keselarasan atau harmoni antara tuntutan dari dalam diri dan apa yang diharapkan oleh lingkungan tempat tinggal dia. Penyesuaian diri akademik. Penyesuaian akademik adalah kemampuan mahasiswa untuk menyesuaikan dirinya dengan kehidupan perkuliahannya dan dapat mencapai prestasi akademik. Hal ini dapat dilihat dari motivasi untuk mencapai prestasi akademik, mendapatkan nilai yang bagus, dan puas terhadap hasil yang dicapai. Yang kedua, penyesuaian diri sosial. Penyesuaian sosial adalah kemampuan mahasiswa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kampus. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan kampus, misalnya ikut organisasi kampus, kepanitiaan, dan punya kelompok belajar. Selain itu, mahasiswa juga memiliki hubungan pertemanan yang baik serta merasa nyaman di lingkungan kampus. Yang ketiga, ada penyesuaian diri emosional. Penyesuaian emosional adalah kemampuan mahasiswa untuk menyesuaikan diri terhadap masalah emosional dan masalah fisik yang dihadapi sebagai mahasiswa baru. Tidak dapat dipungkiri, sebagai mahasiswa baru akan ada tuntutan hidupan yang baru seperti berpisah dengan keluarga dan hidup di kos, perubahan gaya hidup, banyak menemui karakteristik teman yang lebih beragam. Hal itu dapat memunculkan masalah emosional seperti cemas, sedih, stres, dan sebagainya jika mahasiswa tidak dapat menyesuaikan diri secara emosional. Mengalami penyesuaian diri. Menurut Snyder's, pada tahun 2009, faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri yaitu pertama, kondisi fisik. Kondisi fisik individu adalah faktor yang sangat mempengaruhi penyesuaian diri seorang individu, yaitu hereditas dan konstitusi fisik, sistem tubuh, dan kesehatan fisik. Yang kedua yaitu kepribadian. Pada setiap tahap perkembangan kepribadian memiliki unsur penting dalam penyesuaian diri, yaitu kemampuan berubah, pengaturan diri, analisasi diri, dan kecerdasan. Yang ketiga yaitu education atau pendidikan. Mental sehat merupakan sebuah syarat dalam mencapai penyesuaian diri yang baik. Tapi jika memiliki unsur penting dalam pendidikan yaitu belajar, pengalaman, latihan, dan determinasi diri akan memberikan respon yang baik dalam penyesuaian diri individu. Yang keempat yaitu lingkungan. Keadaan lingkungan yang baik, damai, tentram, aman, penuh
penerimaan dan pengertian, serta mampu memberikan perlindungan kepada anggotanya, merupakan lingkungan yang akan memperlancar proses penyesuaian diri individu. Yang terakhir yaitu agama dan budaya. Agama yang memiliki kaitan yang erat dengan budaya, memiliki pengaruh yang baik dalam penguasaan diri individu. Agama yang memberikan nilai keyakinan dan makna yang mendalam, kestabilan dan keseimbangan dalam hidup, serta budaya yang diwariskan kepada individu melalui berbagai media dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan penyesuaian diri remaja. Di antara persoalan terpentingnya yang dihadapi remaja dalam kehidupan sehari-hari dan yang menghambat penyesuaian diri yang sehat adalah hubungan remaja dengan orang dewasa, terutama orang tua. Tingkat penyesuaian diri dan pertumbuhan remaja sangat tergantung pada sikap orang tua dan suasana psikologis dan sosial dalam keluarga. Contohnya, sikap orang tua yang menolak. Penolakan orang tua terhadap anaknya dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, penolakan mungkin merupakan penolakan tetap sejak awal, di mana orang tua merasa tidak sayang kepada anaknya karena berbagai sebab mereka tidak menghendaki kehadirannya. Menurut Baldwin yang dikutip oleh Zakiyah Darajat tahun 1983, bahwasannya bapak yang menolak anaknya berusaha menundukkan anaknya dengan kaidah-kaidah kekerasan. Karena itu ia mengambil ukuran kekerasan kekejaman tanpa alasan nyata. Jenis kedua dari penolakan adalah dalam bentuk berpura-pura tidak tahu keinginan anaknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan penyesuaian diri remaja. Di antara persoalan terpentingnya yang dihadapi remaja dalam kehidupan sehari-hari dan yang menghambat penyesuaian diri yang sehat adalah hubungan remaja dengan orang dewasa, terutama orang tua. Tingkat penyesuaian diri dan pertumbuhan remaja sangat tergantung pada sikap orang tua dan suasana psikologis dan sosial dalam keluarga. Contohnya, sikap orang tua yang menolak. Penolakan orang tua terhadap anaknya dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, penolakan mungkin merupakan penolakan tetap sejak awal, di mana orang tua merasa tidak sayang kepada anaknya karena berbagai sebab mereka tidak menghendaki kehadirannya. Menurut Baldwin yang dikutip oleh Zakiyah Darajat tahun 1983, bahwasannya bapak yang menolak anaknya berusaha menundukkan anaknya dengan kaidah-kaidah kekerasan. Karena itu ia mengambil ukuran kekerasan kekejaman tanpa alasan nyata. Jenis kedua dari penolakan adalah dalam bentuk berpura-pura tidak tahu keinginan anaknya. Materi selanjutnya adalah implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jiwa remaja, terutama pada lingkungannya. Selain mengemban fungsi pengajaran, juga mempunyai fungsi pendidikan atau transformasi norma. Oleh karena itu, setiap sekolah lanjutan ditunjuk wali kelas, yaitu guru, yang akan membantu anak didik jika mereka mendapati masalah dalam pembelajarannya. Guru-guru bimbingan atau penyuluhan dalam pelajaran itu dapat membantu anak didik yang memiliki masalah pribadi. Nah, berikut ini adalah upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja khususnya dari kelas. Oke, pertama yaitu menciptakan situasi lingkungan sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah bagi anak-anak, baik sosial, fisik maupun akademis. Nah, yang kedua itu menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan untuk anak didik. Yang ketiga yaitu usaha memahami anak didik secara menyeluruh, baik prestasi, belajarnya, sosial ataupun aspek pribadinya. Keempat yaitu menggunakan metode dan alat mengajar yang menimbulkan gairah belajar, misalnya seperti menggunakan PowerPoint ataupun
dengan game-game tertentu. Gitu. Nah, yang kelima dan yang terakhir yaitu menggunakan prosedur evaluasi yang dapat memperbesar motivasi belajar. Gitu. Oke. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.